Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Politika. Kali ini kita akan mencari tanaman obat di sekitaran rumah kita atau di kampung atau di desa kita. Mari kawan, kita mencari tanaman obat. Apa saja yang kira-kira tanaman obat itu berguna bagi kita. Nah, ini di dekat pinggiran-pinggiran sawah, di pinggir jalan desa. Nah, ini tampak rumput-rumputan, pohon kelapa. Pohon kelapa ini selalu ada ya di pinggir-pinggir desa, itu selalu masih nampak di sini. Kecuali di kota sudah tidak ada, kawan. Nah, ini kita lihat ini. Ini tanaman obat yang bisa kita gunakan. Ini pohonnya berbuah seperti rambutan ini, kawan. Nah, coba kita dekatkan, kawan. Nah, ini mirip sekali. Daunnya mirip daun jarak, kawan. Jangan sampai keliru memilih. Mirip betul dengan daun jarak. Jarak pagar ya, kawan. Tapi ini bukan. Ini tanamannya namanya kesumbakeling. Tanaman ini seluruh pohonnya bisa dipakai untuk obat ini, kawan. Dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa digunakan. Namun begitu banyak yang tidak tahu, kawan. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara memasak. Mencarinya pun sekarang sudah agak sulit. Kesumbakeling atau disebut juga bisa orela atau Pycnentaria ram, termasuk ke dalam famili tumbuhan Bisaceae. Untuk sifat kimiawi, kawan, tumbuhan ini kaya dengan berbagai kandungan kimia yang sudah diketahui. Contohnya adalah batang dan daun, tanin, kalsium, osalate, saponin, lemak. Kemudian daun, akar, dan biji, zat warna, bisin, korelin, glukosid, zat samak, damar. Kemudian efek farmakologis sebagai peluru kencing, kawan, atau diuretik, membersihkan panas dan menetralkan racun. Bagian tanaman yang dapat digunakan adalah semuanya. Dan tanaman ini juga bisa untuk masuk angin, demam, kurang nafsu makan, diare, dan macam-macam, kawan. Ini untuk yang kita bahas sekarang ini adalah untuk bengkak, perut kembung, juga untuk masuk angin, pendarahan. Ini, kawan, kita ambil daunnya, kawan. Kita ambil beberapa daun, 11 atau sampai 12 lembar daun. Nah, ini, kawan. Kita ambil. Cara budidaya, kawan. Cara budidaya tanaman ini biasanya perbanyakan tanaman menggunakan biji, kawan. Pemeliharaan tanaman ini mudah. Seperti tanaman lain, dibutuhkan cukup air dengan penyiraman dan menjaga kelembapan tanah. Juga pemupukan, terutama pupuk dasar, kawan. Pupuk dasar itu biasanya adalah pupuk kandang, kawan. Bukan pupuk urea, itu tidak dianjurkan, kawan, ya. Nah, ini, kawan. Buahnya benar-benar mirip rambutan, merah merona. Silakan diperhatikan, kawan. Kalau menemukan tanaman seperti ini, nah silakan, bisa dibuat obat. Tapi kawan harus ingat cara mengambilnya. Waktunya juga. Waktunya yang dianjurkan adalah jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, kawan, ya. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengambil tanaman obat dijadikan herbal. Mari, kawan, kita bawa pulang tanaman obat ini untuk kita proses. Tetapi, kawan, ingat, dalam proses pembuatan herbal untuk dikonsumsi ini, jangan di skip, kawan.
biar tahu prosesnya dari awal hingga akhir agar dapat memperoleh pembelajaran hingga 100%. Ini kawan, tadi yang kita dapat tadi adalah daun. Kita ambil daun tadi sekitar 10, 11 hingga sampai 12-an. Ini ada ukuran per gramnya kawan. Ini yang kita butuhkan itu hanya 3 sampai 10 gram daun. Untuk yang ini kita ambil yang sekitar 10 gram. 10 gram berat daun ini tadi kira-kira lembarannya sekitar 10 sampai 11 kawan. Nah, ini proses pembersihannya harus satu-satu kawan ya, tidak boleh secara langsung. Ini pun harus di air yang mengalir. Air yang mengalir ini dapat membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di daun. Tidak boleh menggunakan air yang di dalam bak atau air yang berhenti, walaupun itu airnya bersih tidak boleh digunakan kawan. Harus di air yang mengalir, atau di pancuran juga boleh, pancuran-pancuran dekat sungai yang airnya bersih, itu juga boleh kawan. Atau di sungai yang airnya bersih itu juga boleh. Nah, ini kita siapkan. Ini air yang kita butuhkan berapa ini? Ini ukurannya kita menggunakan mangkok kawan. Nah, mangkok. Kita masukkan dulu daunnya ke dalam panci. Ini air kita isikan ke dalam mangkok sekitar 3 mangkok kawan. Nah, ini lihat kawan. 1 mangkok penuh. Ini mangkok yang kedua, 2 mangkok. Setelah itu kita ambil lagi untuk mangkok yang ketiga. Ini mangkok ketiga baru kita isikan ke dalam panci. Ingat kawan ya, pancinya harus panci keramik, tidak boleh menggunakan panci besi ataupun aluminium. Itu sangat dilarang untuk pemasakan herbal secara alami. Karena apa kawan? Karena kalau kita menggunakan panci aluminium atau panci besi, itu ada larutan-larutan dari aluminium atau besi, atau tingkat panasnya tadi dapat memecahkan nutrisi yang ada di air yang ada kandungannya obat tadi kawan. Jadi harus menggunakan panci keramik, tidak menimbulkan efek kimiawi yang terjadi pada besi atau aluminium itu tadi kawan. Nah, ini sekali-sekali harus kita buka setelah proses pemasakan ini. Kita buka. Nah, ini tinggi airnya tadi yang dari awal hingga akhir harus tahu kawan. Mantangnya tadi sampai seberapa turunnya air tadi penyusutannya kawan. Nah, ini setelah matang, kita tuangkan ke mangkok yang akan kita jadikan konsumsi obat tadi kawan, herbal. Nih, kita ambil satu persatu kawan. Ingat kawan, kalau dalam tutorial herbal, harus tahu dari awal hingga akhir kawan, supaya pembelajarannya dapat 100% penuh kawan. Jadi videonya tidak terpotong-potong. Kalau terpotong-potong ada risiko yang kehilangan ilmunya tadi kawan. Nah, ini kawan, kita ambil, kita samakan mangkoknya. Kira-kira 2 mangkok. 2 mangkok tadi karena proses dari pemasakan dari 3 mangkok hingga airnya menyusut sekitar jadi 2 mangkok kawan. Ini proses minumnya 2 hingga 3 kali minum sehari kawan. Jadi kalau yang dibutuhkan berapa itu tinggal nambahkan saja. Berapa mangkoknya, berapa daunnya. Nah, ini kawan, harus diambil, dibagi secara merata. Demikian kawan. Kawan, kita ikuti proses pengambilannya ini biar tidak terpotong-potong ini nanti.
proses pembelajaran itu perlu agar tidak terpotong-potong. Kalau terpotong-potong, resikonya ditanggung sendiri. Silakan kawan. Barangkali kawan bisa mencoba, silakan dicoba. Ingat ya kawan, pancinya diingat. Itu sangat sepele, tapi itu sangat SOP-nya harus dijalankan seperti itu kawan. Supaya standarnya benar-benar terpenuhi. Demikian kawan. Ini kawan sudah jadi, siap dikonsumsi. Silakan kawan untuk mencobanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.